Kematian Cleopatra pada tahun 30 sebelum Masehi bukan sekadar akhir dari seorang ratu, tetapi juga penutup sebuah era. Dengan wafatnya Cleopatra, berakhirlah dinasti Ptolemaic yang telah memerintah Mesir selama hampir 3 abad. Negeri subur di tepi sungai Nil itu resmi menjadi provinsi Romawi. Berada di bawah kendali Octavianus yang kelak dikenal sebagai Kaisar Augustus, Kaisar pertama Romawi. Namun meskipun hidupnya berakhir tragis, nama Cleopatra justru melampaui batas waktu. Ia tidak hanya tercatat sebagai penguasa, tetapi juga sebagai mitos yang terus hidup selama ribuan tahun. Bagi Mesir, Cleopatra adalah simbol perlawanan terakhir terhadap dominasi asing. Ia mencoba mempertahankan kedaulatan negeri dari bayang-bayang Romawi. Ia memadukan identitas Yunani dan Mesir, tampil sebagai Dewi Isis, dan berusaha menciptakan legitimasi sebagai Firaun sejati. Dalam ingatan rakyat, Cleopatra bukan hanya ratu, tetapi juga perwujudan Mesir itu sendiri. Namun di Romawi, kisah Cleopatra dibentuk dengan nada yang sangat berbeda. Octavianus, yang membutuhkan dukungan rakyat untuk mengukuhkan kekuasaannya, menggambarkan Cleopatra sebagai musuh utama Romawi. Propaganda menuduhnya sebagai wanita penggoda dari timur, penyihir yang menjerat Marcus Antonius, dan biang kerok yang hampir menghancurkan republik. Dengan cara ini, Octavianus berhasil mengubah perang politik menjadi perang moral Romawi melawan ambisi seorang ratu asing. Citra itu bertahan lama. Selama berabad-abad, banyak penulis dan sejarawan Romawi menggambarkan Cleopatra melalui lensa propaganda ini. Kisahnya lebih sering dipenuhi gosip tentang kecantikannya, pesona seksualnya, dan hubungan cintanya dengan dua tokoh besar Romawi daripada kiprahnya sebagai penguasa yang cerdas dan strategis. Namun bila kita melihat lebih dekat, Cleopatra jauh lebih dari sekadar legenda cinta. Ia adalah seorang poliglot yang mampu berbicara banyak bahasa, diplomat ulung yang berani menantang kekuatan terbesar di dunia, sekaligus pemimpin yang berusaha keras menjaga kedaulatan negerinya. Ia memainkan politik internasional dengan berani, menjadikan Mesir sekutu penting. Bukan sekadar satelit Romawi, warisan Cleopatra juga hidup dalam seni dan budaya. Lukisan, drama, hingga film modern terus menghidupkan citranya. Dari karya Shakespeare hingga film Hollywood, Cleopatra selalu digambarkan sebagai wanita penuh pesona, meski kadang berlebihan atau terdistorsi dari fakta sejarah. Popularitasnya tidak pernah pudar karena ia merepresentasikan sesuatu yang lebih besar. Kecerdasan, kekuasaan, cinta, dan tragedi dalam satu sosok. Ironisnya, makam Cleopatra sendiri hingga kini belum pernah ditemukan. Kisah kematiannya begitu legendaris, entah digigit kobra, meminum racun, atau dibunuh oleh agen Romawi, tetapi jasadnya hilang ditelan waktu. Misteri ini justru menambah aura mitos yang menyelimuti dirinya. Banyak arkeolog percaya makam Cleopatra mungkin tersembunyi di suatu tempat dekat Alexandria. Namun, hingga kini pencarian belum membuahkan hasil. Cleopatra meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab. Siapakah dirinya yang sesungguhnya? Apakah ia benar-benar hanya wanita penggoda seperti yang digambarkan Romawi, atau ratu brilian yang melawan nasib hingga akhir? Sejarah mungkin telah ditulis oleh pemenang, namun daya tarik Cleopatra jauh melampaui propaganda. Lebih dari 2000 tahun setelah kematiannya, nama Cleopatra tetap bersinar. Ia adalah ratu yang berani menantang kekuatan terbesar di dunia. Seorang pemimpin yang hidup dengan cerdas dan berakhir dengan tragis. Ia adalah pengingat bahwa sejarah tidak hanya ditentukan oleh perang dan politik, tetapi juga oleh manusia yang berani menantang takdir. Part 5 ini menutup kisah panjang Cleopatra, ratu terakhir Mesir. Namun, meskipun ia telah lama pergi, warisannya tetap hidup. Cleopatra bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga legenda abadi yang terus menginspirasi dunia hingga hari ini.